Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait seperti apa sih rapot kurikulum baru tahun 2022 atau kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru. Nah, ternyata setelah saya mempelajari, simpel banget Bapak Ibu guru. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu bahwa sebenarnya kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype ini sudah berjalan di 2.500 sekolah penggerak saat ini ya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, di tahun 2022 nanti kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah lain, maksudnya sekolah umum ya, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Meskipun seperti video sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa kurikulum prototype nanti itu tidak dipaksakan ya, atau tidak diwajibkan untuk implementasinya di tahun 2022 nanti. Namun karakteristik maupun hal-hal yang menarik sudah kami sampaikan di video sebelumnya, Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Untuk kali ini saya akan fokus pada rapot di kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype ini. Jadi di tahun 2022 nanti seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa kurikulum paradigma baru akan diterapkan di sekolah lain baik swasta maupun negeri. Nah, terkait dengan rapot, apakah ada perbedaan? Apa sih bedanya rapot kurikulum 13 yang saat ini dilaksanakan dengan kurikulum paradigma baru nanti? Seperti itu ya pertanyaannya. Baik, ini akan kita bahas, kita akan bandingkan Bapak Ibu. Kita mulai dari rapot kurikulum 2013 yang tentunya sudah tidak asing bagi kita sekalian ya. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah familiar, sangat familiar ya. Di bagian awal ada kolom identitas peserta didik, kemudian ada nilai sikap spiritual, sikap sosial, seperti itu ya. Ini masih di halaman pertama. Kemudian dilanjutkan dengan nilai pengetahuan dan keterampilan. Kemudian dilanjutkan dengan nilai pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu. Jadi ada muatan pelajaran, kemudian nilai predikat, deskripsinya, seperti itu ya. Dan ini biasanya tidak cukup untuk satu halaman, masih dilanjutkan dengan halaman yang kedua, masih di pengetahuan dan keterampilan yang membutuhkan deskripsi yang panjang seperti itu ya. Kemudian di halaman ketiga itu adalah bagian pengembangan diri atau ekstrakurikuler beserta deskripsi kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian ada saran-saran bagi peserta didik. Ada juga data tinggi dan berat badan, seperti itu ya. Kemudian di bagian halaman berikutnya, halaman ketiga atau halaman keempat, ada kondisi kesehatan, aspek fisik, kemudian prestasi, jenis prestasi dan keterangan yang diperoleh siswa. Selanjutnya ketidakhadiran, dan di bagian akhir adalah bagian tanda tangan, ada tempat tanggal rapot, nama dan tanda tangan guru kelas, orang tua siswa atau wali, dan mengetahui kepala sekolah. Ini adalah rapot kurikulum 2013 yang saat ini diterapkan di sekolah umum ya, termasuk di sekolah kami, seperti itu. Sekarang akan kita bandingkan seperti apa sih rapot kurikulum paradigma baru atau kurikulum 2022 atau kurikulum prototype nanti. Ini sudah kami dapatkan Bapak Ibu dari internet, format rapot kurikulum paradigma baru, dan formatnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, sangat sederhana sekali. Dimulai dari bagian atas itu bagian identitas siswa, kemudian bagian nilai siswa, jadi tidak ada KI 1, KI 2 seperti itu ya, langsung ke
bagian nilai siswa, ada mata pelajaran, nilai akhir, dan capaian kompetensi. Jadi ini menurut saya sangat simpel dan sederhana, hampir mirip dengan rapot di kurikulum sebelum K13 ya, atau kurikulum KTSP tingkat satuan pendidikan begitu. Setelah bagian nilai siswa, ini di halaman kedua ada bagian ekstrakurikuler Bapak Ibu. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya bagian ketidakhadiran, dan di bagian akhir adalah bagian tanda tangan orang tua, guru kelas atau wali kelas, dan kepala sekolah. Jadi kenapa saya katakan di depan kurikulum rapot kurikulum paradigma baru nanti sangat sederhana dan simpel, hampir mirip dengan kurikulum KTSP seperti itu ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan rapot kurikulum baru tahun 2022 itu. Formatnya sangat sederhana, kurang lebih kalau ini di print out hanya 2 halaman ya. Kalau di K13 kemarin kan bisa 3-4 halaman gitu. Jadi ini adalah tampilan rapot terkait dengan kurikulum terbaru yang saat ini masih hangat dibicarakan. Tentunya Bapak Ibu bisa membandingkan sendiri bagaimana laporan hasil belajar siswa di kurikulum sebelumnya, kurikulum 13 dan kurikulum paradigma baru yang nanti akan kita laksanakan secara serentak bersama-sama di tahun 2022, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, meskipun pelaksanaannya nanti tidak dipaksakan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri, Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa pelaksanaannya nanti akan secara bertahap, tidak dipaksakan, hanya bagi sekolah-sekolah yang memang tergerak untuk melaksanakan recovery pembelajaran yang banyak hilang karena adanya pandemi COVID-19. Jadi demikian dari paparan saya malam ini. Silakan apabila Bapak Ibu guru punya pendapat lain atau ingin berdiskusi, kami sangat kami persilahkan, tinggalkan di kolom komentar. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.